Di kalangan orang Kristen sering terjadi perdebatan tentang bahasa roh. Yang satu menilai bahwa bahasa roh adalah merupakan satu karunia yang harus dimiliki oleh orang Kristen. Yang satu juga menilai bahwa tidak perlu. Begitu, saya tertarik untuk membahas kali ini tentang bahasa roh. Teks asli Perjanjian Baru tidak pernah mencatat kata pneumalalia atau bahasa roh. Bahasa yang digunakan adalah glosa, yaitu lidah atau organ tubuh yang dipakai untuk berbicara. Dan kata kerja laleo yang berarti adalah berkata, berbicara, atau mengeluarkan suara dari mulut. Jadi ada satu istilah yang disebut dalam dunia teologi, yaitu glossolalia, yang tidak ada di dalam Alkitab, tetapi istilah itu adalah istilah teologi. Markus pasal 16 ayat 17 saya akan bacakan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, atau glossais. Sedangkan istilah yang kedua adalah senolalia. Senolalia ini diambil dari Kisah pasal 2, yaitu di mana murid-murid berbicara dalam bahasa-bahasa asing. Kisah pasal 2 ayat 4 saya akan bacakan. Maka penuhilah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain atau bahasa-bahasa seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita melihat ketika pencurahan roh hujan awal, di mana murid-murid ada kesulitan untuk menjangkau orang-orang yang lain, yang berbeda suku dengan mereka, yang berbeda bahasa dengan mereka. Nah, Tuhan memberikan karunia ini kepada mereka. Anda boleh baca di dalam Kisah pasal yang kedua, ayatnya yang ke-7, dikatakan di sana begini. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin tidak masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia. Nah, ini luar biasa sekali, saudara-saudara sekalian. Bahasa lidah ini, atau bahasa ini adalah merupakan bahasa yang dipakai menerjemahkan Injil itu ke dalam bahasa-bahasa mereka. Petrus berkhotbah dengan bahasanya sendiri, namun mereka mendengar itu dengan bahasa mereka sendiri. Kita tidak perlu menghakimi denominasi Kristen yang lain yang mungkin menggunakan bahasa roh dan mengklaim bahwa bahasa mereka adalah merupakan bahasa roh. Dan kita tidak dapat memastikan juga bahwa itu adalah bahasa roh. Tapi satu hal yang pasti, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan karunia lidah itu dapat bermanfaat bagi orang lain. Dan semua itu memperlengkapi kita untuk menyampaikan kebenaran, pekabaran Injil ke seluruh dunia. Saudara-saudara yang menilai dan saudara-saudara pelajari, minta kuasa Tuhan, dan memang benar-benar kita harus berdoa apakah itu memang benar-benar kuasa roh. Jadi bahasa roh bukanlah bahasa yang dihafalkan atau bahasa yang tidak dimengerti, ataupun bahasa itu menjadi satu standar di mana Anda kepenuhan Roh Kudus, tidak. Tetapi Tuhan yang sendiri akan memberikan karunia itu kepada kita di saat kita membutuhkan pelayanan itu. Tuhan memberkati.